Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemenuhan tugas UTS, di sini saya akan menjelaskan mengenai overview buku data science secara lengkap. Perkenalkan, Pak, nama saya Muhammad Tildan Syauqi dengan NPM akhir 018. Yang pertama, di chapter pertama, di buku data science ini menjelaskan mengenai gambaran besar dari buku yang ditulis oleh PJ Kotu dan Bala Despine mengenai data science, yaitu konsep dan praktis. Di bab ini juga dijelaskan mengenai cara kerja dari ilmu data dalam menunjang kebutuhan sebuah organisasi atau perusahaan dalam meningkatkan kebutuhannya. Menjelaskan mengenai keterkaitan kecerdasan buatan, mesin learning, dan ilmu data dalam media populer dan komunikasi bisnis. Karena ilmu data menggunakan metode komputasi khusus dalam menentukan struktur dari sebuah dataset untuk membuat keputusan, dengan melibatkan inferensi dan iterasi dari banyak hipotesis yang berbeda. Di bab perkenalan ini juga dijelaskan bagaimana satu variabel dalam data berkaitan dengan variabel lainnya dalam upaya mengekstraksi informasi dari dataset besar. Ilmu data juga menggunakan algoritma-algoritma tertentu sebagai dasar bagi banyak aplikasi ilmu data. Oleh karena itu, bab perkenalan ini menjelaskan mengenai teknik ilmu data dengan detail, mengenai konsep di balik algoritma ilmu data dan implementasi praktis di masing-masing babnya. Nah, bab ini juga menjelaskan cara kerja untuk konsep dan logika algoritma sehingga dapat diimplementasikan menggunakan rapid miner. Nah, selanjutnya itu di chapter kedua menjelaskan mengenai proses ilmu data, di mana di proses ilmu data ini itu menyediakan kerangka kerja untuk memecahkan sebuah masalah pada ilmu data. Nah, ada 5 langkah yang diuraikan dalam bab ini. Yang pertama itu tentang pengumpulan keahlian subjek. Yang kedua, menjelajahi data dengan statistik dan visualisasi. Yang ketiga itu membangun model menggunakan algoritma ilmu data. Yang keempat, menguji serta menerapkan model dalam lingkungan produksi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pengetahuan baru yang diperoleh dalam siklus proses ilmu data. Nah, dalam bab ini juga menjelaskan mengenai pengetahuan awal dalam proses data dimulai dengan pengetahuan sebelumnya dan diakhiri dengan pengetahuan posterior dalam proses ilmu data, yaitu wawasan tambahan dalam menyediakan kerangka kerja untuk mengekstrak informasi non-trivial dari data. Nah, keseluruhan di bab proses ilmu data ini menjelaskan mengenai kerangka kerja untuk mengajukan pertanyaan yang tepat dan memberikan bimbingan melalui pendekatan yang tepat untuk memecahkan suatu masalah dari proses ilmu data. Nah, di chapter ketiga itu menjelaskan mengenai eksplorasi data. Eksplorasi data itu mencakup beberapa alat dasar yang digunakan dalam penemuan pengetahuan sebelum menerapkan teknik ilmu data. Nah, alat praktis seperti eksplorasi data ini itu meningkatkan pemahaman tentang data dalam memahami hasil dari proses ilmu data tersebut. Eksplorasi data ini menggunakan jenis-jenis seperti data kuantitatif, kualitatif, kontinu, dan diskrit. Dalam bab ini, proses mengenai perangkat-perangkat data yang digunakan itu dijelaskan untuk penunjang visualisasi data, statistik deskriptif, dan penggunaan tools perangkat lunak atau bahasa pemrograman. Nah, mengenai ringkasan temuan utama dalam eksplorasi data, rekomendasi tingkat lanjut berdasarkan temuan eksplorasi data, dan juga mengidentifikasi batasan-batasan analisis yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu, dalam bab eksplorasi data ini menghasilkan beberapa data seperti deskripsi statistik pada iris dataset, kolerasi terhadap atribut, data statistikal analisis, histogram, class stratified histogram, polite plot, scatter multiply, scatter matrix, bubble chart, density chart, parallel chart, deviation chart, dan lain-lain. Semua itu berhubungan dengan eksplorasi data pada dataset. Mohon maaf Pak, tadi ada gangguan. Eh,
Selanjutnya, di chapter keempat itu menjelaskan mengenai klasifikasi. Nah, pada bab klasifikasi ini menjelaskan pendekatan decision trees dengan membagi data menjadi subset yang lebih murni berdasarkan nilai atribut input, hubungan antara atribut input dan label target dalam dataset, dan juga algoritma naik Bayesian untuk membangun sebuah model, algoritma QNN, revolusi bidang kecerdasan buatan, mengatasi masalah pengenalan karakter optik menggunakan support vektor mesin, dan juga pembelajaran ensemble mengenai kombinasi beberapa model individual yang berbeda. Nah, jadi di bab ini itu dijelaskan mengenai pengimplementasian ANN di rapid manner dan penggunaan klasifikasi pembelajaran ensemble dalam meningkatkan akurasi prediksi model untuk memilih algoritma yang paling paling sesuai dengan kebutuhan user. Nah, selanjutnya di chapter kelima itu menjelaskan mengenai metode regresi. Bab ini itu menjelaskan mengenai kelas teknik ilmu data, di mana variabel target berhubungan fungsi dengan variabel input, membahas dua metode penyesuaian fungsi yang paling umum, yaitu fungsi regresi linear dan model regresi logistik. Nah, regresi linear ini itu bekerja dengan prediktor numerik dan label numerik yang digunakan untuk tugas prediksi numerik. Sedangkan model regresi logistik itu bekerja dengan prediktor numerik, kategori, dan label kategorikal, biasanya disebut binomial. Nah, pada bab ini juga dijelaskan di model regresi linear itu menggunakan metode kalkulus dan pemilihan fitur yang mempengaruhi koefisien model, serta di model regresi logistik itu membandingkan sifat struktural dari kedua metode penyesuaian fungsi dalam kurva sigmoid yang menyesuaikan prediktor dengan label binomial untuk transformasi fungsi kompleks menjadi bentuk linear. Nah, selanjutnya itu di chapter ke-6 menjelaskan mengenai analisis asosiasi. Nah, pada bab analisis asosiasi ini menjelaskan mengenai algoritma yang umum diterapkan pada informasi yang disimpan menggunakan teknologi big data, aliran data, dan basis data besar. Bab analisis asosiasi ini juga menjelaskan langkah-langkah yang melibatkan ilmu data dalam pengaplikasiannya, yaitu seperti algoritma priori dalam menghimpun item data, algoritma epigrow untuk menghitung item set menggunakan struktur data graph khusus yaitu epi-tree, dan pengimplementasian algoritma epigrow dalam rapid manner. Nah, pada bab ini juga dijelaskan bahwa alat ilmu data komersial menawarkan analisis asosiasi pada paket alatnya, terutama dalam bidang retail, penjualan silang online, mesin rekomendasi, analisis teks, analisis dokumen, dan analisis web. Nah, oleh sebab itu, bab analisis asosiasi ini juga membahas mengenai evaluasi yang digunakan untuk menilai kualitas dan signifikansi aturan asosiasi, seperti dukungan, kepercayaan, kenaikan, dan keyakinan dalam membantu mengidentifikasi pola menarik yang berdampak dari dataset yang ada. Nah, di chapter 7 itu membahas mengenai cluster. Nah, bab ini itu membahas konsep dan juga teknik dari pengelompokan data dalam mendeskripsikan dataset yang ada dan langkah pra-pemrosesan algoritma pada ilmu data lainnya. Bab ini juga membahas pengimplementasian teknik clustering seperti K-means, density-based spatial clustering of application with noise, atau biasa disebut DBS-scan, dan self-organizing maps atau SOMs. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah di setiap klasternya, seperti di proses K-means. Nah, itu mirip dengan iterasi Voronoi dalam pengaplikasiannya, dengan membagi titik-titik ruang data menjadi klaster dengan melibatkan inisialisasi sentral dan penugasan titik data ke sentroid terdekat. Selanjutnya, di algoritma DBS-scan, dalam pengaplikasiannya itu membuat klaster dalam mengidentifikasi titik kepadatan tinggi dan titik kepadatan rendah dalam kumpulan data. Nah, operator DBS-scan ini itu menerima kumpulan data numerik dan polinomial dengan ketentuan epsilon dan min points. Selanjutnya, yang SOM yang terakhir,
Dalam pengaplikasian datanya itu menerapkan dalam menentukan topologi tata letak, di mana SOMs sebagian besar digunakan sebagai teknik penemuan visual dan eksplorasi data. Sehingga bab ini itu lebih menjelaskan atau membahas mengenai pengimplementasian teknik-teknik clustering terhadap langkah-langkah di setiap klasternya. Nah, selanjutnya itu di chapter 8 membahas mengenai evaluasi model. Nah, bab ini itu membahas alat evaluasi kinerja dasar yang biasanya biasanya digunakan dalam metode klasifikasi. Di awal pembahasan di evaluasi model ini jelaskan mengenai elemen dasar matrik konfusi dan konsep penting seperti sensitivitas, spesifitas, dan akurasi dieksplorasi secara rinci. Selanjutnya, di evaluasi model ini juga membahas kurva ROC yang berasal dari teori deteksi sinyal untuk diadopsi ke ilmu data. Metrik agregat OC juga dipelajari, dan yang terakhir itu membahas dua alat aplikasi pemasaran, yaitu grafik angkat dan grafik peroleh. Nah, pada bab ini juga dijelaskan mengenai cara bagaimana membangun kurva-kurva metrik yang paling umum untuk mengevaluasi model prediktif dan mengembangkan keterampilan menggunakannya untuk mengembangkan keahlian pada ilmu data. Nah, jadi di chapter 8 ini, di evaluasi model, kita akan mengetahui atau dijelaskan mengenai konsep-konsep dan juga membahas teori-teori yang ada, sehingga kita bisa mengevaluasi model terhadap elemen-elemen atau teori dari konsep-konsep dasar tersebut. Nah, selanjutnya itu di chapter 9 ini membahas mengenai penambangan teks atau text mining. Nah, di bab ini memberikan pandangan rinci tentang bidang penambangan teks dan analisis teks. Dimulai dengan latar belakang mengenai asal-usul penambangan teks dan memberikan motivasi untuk topik yang menarik, yaitu di chapter 9 ini menggunakan contoh dari Watson milik IBM. Nah, eh, untuk menggunakan konsep membangun dari penamaan teks dari data yang ada. Bab ini juga memperkenalkan beberapa konsep kunci yang penting dalam bidang analisis teks, seperti skor frekuensi, istilah kebalikan frekuensi dokumen. Nah, dan yang terakhir juga di chapter 9 ini dijelaskan mengenai dua studi kasus di mana ditunjukkan bagaimana cara pengimplementasian penambangan teks untuk pengelompokan dokumen dan klasifikasi otomatis berdasarkan konten teks. Nah, selanjutnya di chapter 10 itu membahas mengenai pembelajaran yang mendalam. Nah, pada bab ini, di pembelajaran mendalam ini, menjelaskan mengenai serangkaian algoritma dalam memodelkan abstraksi tingkat tinggi dalam data. Bab ini memfokuskan pada pemrosesan gambar, pengenalan ucapan, iklan online, dan bioinformatika. Bab ini juga mencakup konsep dasar pembelajaran mendalam, seperti pembelajaran mendalam, kasus penggunaan populer, dan implementasi klasifikasi sampel. Munculnya ekonomi digital secara eksponensial meningkatkan pilihan produk yang tersedia bagi pelanggan. Nah, ini contohnya. Daftar rekomendasi yang dipersonalisasi membantu dengan persempit pilihan menjadi beberapa item yang relevan. Nah, sehingga nanti bakal ada kualifikasi terhadap daftar-daftar rekomendasi yang ada, sehingga relevan untuk pengguna tertentu dan membantu pengguna dalam membuat keputusan konsumsi akhir. Nah, selanjutnya di chapter 11 yaitu mesin rekomendasi. Nah, pada bab ini nanti bakal dijelaskan mengenai mesin rekomendasi yang merupakan utilitas pembelajaran mesin yang paling banyak dalam penggunaannya sehari-hari oleh kita. Nah, bab ini juga menguraikan mesin rekomendasi sebagai kelas teknik pembelajaran mesin yang bisa memprediksi preferensi pengguna untuk sebuah item dengan menjelaskan berbagai teknik yang tersedia dalam membangun sebuah mesin rekomendasi. Nah, contohnya seseorang sering menggunakan Netflix untuk